Siapkan. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, anak ibu semua, hari ini kita belajar tentang stop bullying, ya. Jadi tentang cyberbullying, lebih terfokus pada cyberbullying. Kalau bullying saja itu cakupannya luas sekali. Jadi ibu mempersingkat menjadi cyberbullying saja. Hal ini sering terjadi, makanya karena fenomena ini sering terjadi, ibu mengangkat tema ini. Bisa saja ibu mengangkat tema yang lain, cuman terfokus sekarang karena kita ada program sekolah ramah anak. Nah, karena berkaitan dengan program sekolah ramah anak, ada beberapa kegiatan
Ya, salah satunya adalah mensosialisasikan ke seluruh siswa. Nah, saya mulai dengan memberikan materi pada kalian tentang stop cyberbullying. Ini yang mungkin sering terjadi tanpa kalian sadari. Apakah saya melakukan atau tidak? Oke? Silakan lihat ke sini anak ibu semua. Ya. Oke. Stop cyberbullying. Nah, tujuan kita hari ini, ya, tujuan layanannya, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk cyberbullying di media sosial melalui diskusi. Jadi nanti kita akan diskusi ya. Yang kedua, peserta didik dapat memilih tindakan pencegahan cyberbullying di media sosial dengan membuat rencana tindakan pencegahan. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat menyusun rencana tindakan pencegahan cyberbullying di media sosial melalui karya yang dibuatnya dan diunggah di media sosial. Ya, sama seperti yang dijelaskan tadi. Oke, kita buat kesepakatan kelas lebih dahulu. Ya, Ibu tanya, selama ini kalau kalian belajar ada kesepakatan dulu nggak ya disampaikan di awal? Langsung go materi? Belajar mulai dari sekarang, ya. Yang pertama, mendengarkan penjelasan Bu Yosi dengan seksama. Yang kedua, menggunakan HP untuk berdiskusi, bukan untuk ini khawatirkan untuk bermain game. Ya, nanti diskusi dia sibuk nih, ya kan, main game. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat teman. Jadi nanti nggak usah mengejek, nggak usah mengolok, nggak usah ibaratnya dia paham tapi mencoba mengkritisi. Kita sekarang kalau memang kita paham, coba bangun kepahaman itu dengan berbagi. Ya, jangan memuji, itu nggak boleh. Ya. Kemudian bisa teman menyampaikan pendapatnya, yang lain dimohon diam. Ya, namun jika ingin mengungkapkan pendapat, silahkan tunjukkan tangan, baru berbicara. Ya, mulai gunakan seperti itu. Bu, saya memberikan pendapat, seperti itu ya. Jangan, Bu, saya memberikan, orangnya mana, gitu ya. Tunjuk tangan, oke? Kemudian tidak diizinkan meninggalkan ruangan sampai kegiatan belajar selesai. Bu, izin ke kami, gitu kan? Gak muncul-muncul, ya. Oke, yang keenam, diharapkan seluruh siswa serius belajar dan berdiskusi saat pengambilan video. Ya, kita nanti akan diskusi. Oke, persepsinya, pentingnya memahami tentang cyberbullying, mengetahui contoh perilakunya dan dapat menerapkan. Jadi kita nanti menerapkan melalui tugas secara mandiri yang kalian unggah di sosial media. Ini lihat yang terjadi di sekitar kita, ya, ini yang dialami, segala komentar-komentar yang masuk, ya. Nah, kalian mulai introspeksi, kemudian kalian unggah mungkin ya status, story apa semua, kemudian ada yang komen nggak mungkin kali lah, gitu, so cantik lah misalnya, gitu ya. Kemudian, ya banyaklah kata-katanya ya. Kemudian, nah ini dia pecah ya. Ini yang terjadi juga ada dalam bentuk komentar, dia buat status di komentar terus pecah ya. Nah ini dia. Yang paling sering itu adalah yang mengenai politik sekarang. Kalian gak usah ikut-ikutan komentar ya. Ini bahaya sekali. Resikonya apa? Resikonya nanti pihak berwajib datangi rumah kalian. Nih. Ya, contohnya nih di Facebook nih. Ini paling sering nih. Kalian like. Nah, sudahlah kalian. Ya. Kalau ujaran kebencian itu nggak usah kalian like, lewatin aja. Kalau perlu di blok. Ya, apalagi dekat-dekat pemilu sekarang, orang mencari suara, apalagi usia kalian sudah 17 tahun ke atas, itu udah pasti nyoblos ya kan? Udah nggak usah ya. Nah, cari aman aja kita. Nah, pertanyaan pemantik, apa yang kalian ketahui tentang cyberbullying? Tanya dari yang tadi beberapa slide gambar, Ibu mau tanya. Ada bisa jawab? Apa yang kalian ketahui tentang cyberbullying? Ayo, jawab, tunjuk tangan aja. Ibu. Oke, siapa dulu nih? Oke. Ya.
Oke, lanjut. Komentar-komentar yang dapat menyinggung perasaan orang. Oke, komentar-komentar yang dapat menyinggung perasaan orang tersebut. Bagus. Nah, ini lagi. Apakah kalian merasa pernah melakukan hal tersebut? Ayo. Ayo, nggak apa-apa. Bu, saya pernah, Bu. Dan saya sadar itu salah. Ayo, nggak apa-apa. Ayo. Ibu Yosi aja pernah. Saya pernah. Ya, pernah. Pernah. Jangan dibayar. Ya. Ibu Yosi aja pernah dulu zaman masih muda-muda dan itu pun baru keluar yang namanya MMS apa ya? Bukan SMS yang menggunakan gambar. Sorry ya. Ya, yang menggunakan gambar. Ada kirim gambar, kemudian jadi status. Zaman dulu ada sebelum SMS, udah SMS, terus apa lagi yang menggunakan gambar ya kan? MMS ya apa itu waktu dulu? Kemudian sekarang sudah ada WA. BBM ya, oh iya BBM. Oke, nah itu pernah ibu. Ya, dan ibu sadar ternyata itu salah. Ya, dan itu tidak layak untuk ditiru. Kalian kalau pernah melakukan introspeksi diri, jangan dilakukan lagi. Ingat ya, setiap orang punya sensitivitas yang berbeda. Terkadang kita buat status nggak nunjuk ke siapa-siapa, tapi yang membaca kadang merasa ini kok kayaknya ke diriku ya. Jadi tolonglah buat status yang positif. Ya, hari ini kita belajar Bu Yosi semangat ya, cayo, misalnya gitu kan, nggak ada yang tersinggung kan? Nggak ada, ya. Kemudian besok kumpulin tugas dengan Bu Yosi, yang lain semangat. Demi apa? Reward, misalnya gitu kan? Positif kan? Iya, buatlah status yang positif. Ya, misalnya belajar yes pacaran no, positif kan? Positif. Kita tidak menyinggung orang. Ya, saya sadar, saya salah, saya ingin memperbaiki diri saya, itu juga positif. Berarti untuk dirinya sendiri tidak orang lain yang bilang ketemu sok kenal, ya sedekat, ya enggak? SKSD sekali. Nah, kan orang tanya ini buat siapa kan gitu. Ya, tolong ya, yang status bernada negatif, kemudian yang ujaran kebencian no. Ya, ingat itu. Nah, ini nih banyak yang tidak ada pengakuan ini. Biasanya mengaku. Oke, ini dia. Kita bermain. Ada yang sudah bisa menjawab? Ya, cluenya adalah jalan itu lurus. Nggak belok-belok, Jalan itu lurus. Kelihatan dari belakang? Kelihatan. Cluenya adalah jalan itu lurus. Jika salon sama dengan 5, bintang sama dengan 5, maka cyberbullying berapa? Cluenya adalah jalan itu lurus. Ayo, alah kalian udah biasa main TikTok. 8, Caca bilang 8. Ayo, sama lagi. 9. Nah, udah lah, 8, 9, nggak konsisten Caca. Oke, masih salah. Ayo. 5, salah. Ada yang bisa jawab, tunjuk tangan. 7, salah. 2, masih salah. Jalan itu lurus. Salah. 1 salah, 8 salah. 10, Bu. 10 salah. 6 salah. 3 salah. Nyerah? 13 salah. Nggak ada jawaban. Oke. Belum. Belum. Jawab. Salah. Gue tahu ya. Anak matematik, anak IPA suruh ngitung matematik nggak bisa. 4 salah. Dah, kita lanjut. Oke. Mana 13? Nggak boleh kayaknya. Ibu dengar ada rekaman 13 ya. Oke. Lanjut. Jika cyberbullying 11, ya, bola ada 2,
Ya. Hah? Iya. Ini betul. Oke. Oke, mulai dari 11. Y tegak 1. Jalan itu lurus. Ini kan ada lurusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada lagi Bu? Nanti. Ya, berarti nggak keren yang lain dari TikTok apaan? Oke. Ya. Nah, betul kan? Semangat ada? Pak. Saya jelaskan. Ajarin ya. Oke. Banyak itu adalah ice breaking yang populer di TikTok. Nah, ibu aja punya akun tapi nggak pernah main TikTok. Ya, makanya gunakan media sosial sesuai manfaatnya. Nah, ini dia pengertian cyberbullying. Penyalahgunaan internet untuk melecehkan. Ya, bahasa melecehkan ini banyak. Ya, termasuk menyinggung perasaan orang itu juga melecehkan. Ya, mengancam, mempermalukan. Nah, ini paling sering nih, mempermalukan dan mengejek orang lain. Ya, ini dia. Tidak seperti bullying, percakapan apa ini kalau maupun verbal. Biasanya gini, kalau kita mengucapkan contoh bullying di sekolah, kita kadang mengucapkan kata kasar. Ini biasanya yang suka bermain game ada bahasa ya kan, gitu ya kan. Nah, itu kan verbal. Ya, kemudian ada yang dengan cara ada memukul, mengintimidasi, beda ya. Ya, kalau ini memang tangan kita yang bermain. Nah, ini bahayanya nih, tangan terlalu lincah ini. Ya, terlalu lincah. Nah, kemudian bentuk-bentuk perilaku cyberbullying. Ini dia. Postingan ujaran kebencian di media sosial, pengungkapan data pribadi seseorang. Anak si Anu kerjanya di Ono, misalnya gitu ya kan. Kan nggak penting kali kan sebut nama bapak orang, ya nggak? Nah, kemudian nih backstander, yaitu ikut memberikan komentar atau like. Nah, itu yang gue bilang tadi, ujaran kebencian. Di like kan? Komen lagi lebih parah ya. Nah, ini tangan ini memang lancar sekali nih. Ya, pengeditan foto. Ini nih. Ayo. Hanya tadi kok bilang ini siapa? Jangan dibuat lagi. Nanti disalahgunakan sampai seantero Indonesia. Ya. Ya, masalahnya kadang kata-kata di gambar itu memang kalau kata-katanya begini dengan semangat gitu, nggak masalah. Ini kadang kata-katanya itu udah apa biasanya terserah lu misalnya gitu kan. Nah, bentuk ekspresi entah gimana gitu. Sampai ke Jayapura, sampai ke Sulawesi. Kita nggak tahu nih loh meme kalian sampai kemana-mana. Ya, ini paling sering nih. Ya, apalagi yang melanjutkan nih, Nah, di save ya kan, jadi kamu favorit nanti ketika chat lagi, kirim lagi punya kawan tadi, ya nggak? Ini dia. Cara mencegah perilaku cyberbullying. Nih, perlakukanlah orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ya. Kemudian saring sebelum sharing. Jadi dilihat dulu, ini layak nggak ya? Kita ibaratnya kita buat status kembali atau nggak usah hapus, ya. Kemudian hanya kirimkan pesan-pesan yang positif seperti video bilang tadi. Ya, ibu sekarang kalaupun misalnya, ya, seperti status ibu semalam, ya, listrik mati sebenarnya kesal, tapi ibu bilang sabar, ya, sabar. Saking banyaknya sabar kasih full, ya kan? Jadi ibu tidak ini PLN setiap hari mati aja kerjaannya, nggak ngumpat, ya sabar seperti itu. Ya buatlah kirim pesan yang positif atau buat status yang positif.
Oke. Kemudian jangan ikuti teman yang melakukan bully. Ini kadang didukungnya ini temennya nih. Ayo kirim aja. Biar si Anu ngeliat. Ayo, sadar ya. Nah, apabila Anda menjadi korban, ini dia. Ayo stand up. Lawanlah dengan tidak membalas komennya, abaikan atau blokir. Selesai. Sehat pikiran, jiwa dan raga. Benar nggak? Ya. Jangan ikutan gila dengan orang yang buat status seperti itu. Ya. Kemudian speak up. Ya, tadi stand up, sekarang speak up. Bicara atau ceritakan pada guru atau orang tua. Namun di sini saya minta ketika kalian merasakan itu terjadi ketika kalian masih dalam lingkungan sekolah, bicarakan dengan guru. Boleh wali kelas, boleh guru BK. Ya, ingat BK kalian adalah saya, bukan Bu Ira, bukan Bu Yeni. Jangan sampai Bu Ira atau Bu Yeni lebih tahu dulu daripada Ibu. Ya, atau jangan tahu dulu guru mapel yang lain, wali kelas nggak tahu sama sekali, oke? Ya, itu urutannya. Beritahu pada wali kelas atau guru BK. Nah, kemudian stay away. Artinya apa? Jauhi pembuli. Nah, blok aja. Biar sehat jiwa dan raga. Nah, jangan lupa laporkan siapa yang membuli, ya. Ini dia. Ayo. Gantian. Ayo. Ukur langsung. Ukur di situ. Nah, belum satu ya. Singkirkan. Yang beda sana. Yang beda cari tempatnya. Kenapa ketemu Besti udah lama? Udah lama nggak ketemu ya? Ayo ukur. Kok gini gregetan kenapa? Masa 3? Ayo ukur. Coba sini ya. Ukur di sana juga lah. Coba. Lihat. Beda. Ayo, pokoknya yang sama sini. Yang sama ketemu yang sama, misalkan ini yang panjang, ini yang pendek. Mana? Udah ketemu belum? Udah ketemu jodohnya belum? Sudah? Mana itu yang panjang, yang pendek? Oke, beda. Yang panjang, oke lah. Yang panjang sana, yang pendek sini. Sudah ketemu jodohnya? Sudah. Oke, silakan cari tempat kalian yang nyaman untuk berdiskusi. Ayo, cari tempat duduknya. Boleh berbentuk bundaran, boleh di meja, boleh di mana saja. Asal jangan lesehan. Oke, mana linknya kumpulin. Enak aja menjadi hak milik. Oke. Udah ini semua lidi. Oke, yang kinestetik ya. Ya, aku nggak tahu nih. Udah bantu kopi taman balai. Belum. Enak aja berdiri. Sebentar. Ya. Jumlah ada berapa kalian kinestetik? 15. 1, 2, 3. Kemudian 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, yang kinestetik panjang 1. Kelihatan. Ayo. Langsung cocokkan. Hati-hati. Beda. Iya. Nah, jangan ambil 2 ya. Enak aja ambil 2. Kok takut? Apa yang ditakutkan Ibu Yosi? Kita sama deh. Kayaknya sama deh. Yang paling pendek. Sini. Ini. Oh. Oke, ayo. Oke ya. Ini sih. Ayo. Kamu yang mana?
Ya, ada 3 tingkatan. Coba cari pasangannya. Ayo ketemu jodoh masing-masing. Jangan jodoh orang yang debat. Ada. Oke. Ayo, ada. Cari yang udah ketemu lengkap 5, cari tempat yang ternyaman. Ibu ininya apa Nih, kumpulin ya. Hei. Ini akan ibu pakai untuk selanjutnya. Sudah ketemu jodohnya? Sudah. Belakang ya. Ya jangan dekat-dekat juga lah dengan kelompok yang lain, kasih jarak. Di sini boleh, itu boleh. Yang auditori berdua nggak apa-apa. Berdua tapi seru nggak apa-apa ya. Oke? Ibu bagikan soalnya. Tolong kalian diskusikan dan jawab. Ibu beri waktu ya 10 menit untuk menjawab 3 pertanyaan saja. Cukup kan? Ini 3 pertanyaan. Materi sudah ada di handphone masing-masing. Boleh gunakan. Ya. Kemudian nanti kita akan presentasi kinestetik satu kelompok dengan cara apa? Kita sit. Jadi kita sit home pimpa. Ya. Yang kalah dia yang presentasi. Nah, karena auditori cuma satu kelompok, mau nggak mau auditori tetap presentasi ya. Ya. Oke. Ini tolong geser ke sini, nggak usah rapat. Nanti ibu pikir auditori sama yang kinestetik gabung sini. Oke, jangan lama-lama. Ibu bilang tadi jangan meninggalkan ruangan. Pulang, boleh cukup. Jawabannya ditulis. Kalau merasa hafal nggak masalah, tulis. Maaf ya. Langsung dijawab saja. Jawabnya di kertas ini ya? Ya, karena nanti kertas itulah untuk kalian presentasikan ke depan. Oke, cukup semua? Cukup. Gunakan handphone kalian masing-masing lihat materi yang ibu kirimkan. Waktunya 10 menit. Coba lihat sini kan. Ya, boleh di belakangnya boleh. 8:17 sampai 8. Kalau 10 berarti 8:27 ya. Ya, sampai 8:27. Kan ada 2 videonya, satu video materi, satu video materi yang dari kelompok visual. Kalau kayak gitu makanya kinestetik itu ada visual. Ya itu. Oke, cukup semua? Cukup. Gunakan handphone kalian masing-masing lihat materi yang ibu kirimkan. Waktunya 10 menit. Coba lihat sini kan. Ya, boleh di belakangnya boleh. 8:17 sampai 8. Kalau 10 berarti 8:27 ya. Ya, sampai 8:27. Kan ada 2 videonya, satu video materi, satu video materi yang dari kelompok visual. Kalau kayak gitu makanya kinestetik itu ada visual. Ya itu udah dibahas tadi tuh materinya ya yang sudah share di grup.
Ternyata di materi nggak lengkap Bu, kami cari di Google monggo. Ada kan Mas video? Ya. Dari PPT itu tadi juga ada. Yang ini ada nggak? Ada kan? Di artikel udah buka artikel? Apa sih bentuk-bentuk cyberbullying? Nah, apa bentuknya? Kalau nggak ketemu di sana, nanti cari di Google aja. Ketemu di Google. Misalnya satu orang, Caca misalnya ketik di Google, coba ini di Google identifikasi bentuk-bentuk cyberbullying di sosial. Ada itu kan? Oh, ada, makanya gue bilang yang auditori catat. Nah, makanya yang auditori itu komplit. Kalian yang lihat dua. Sama-sama. Oke, ayo. Nanti kamu review. Udah gitu. Ini taruh kamera sini, bukan aku. Kami dari kelompok Kinestetik 1 akan menjawab pertanyaan yang telah Bu Yosi kasih. Saya Arif Serlina, saya Munasya Mendra, saya Levi Revianti, saya Putri Zahra Nurhidayah. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Coba identifikasikan bentuk-bentuk cyberbullying di media sosial. Jawaban dari kelompok kami yang pertama, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting atau menulis komentar yang menyakitkan dan playing victim. Memfitnah dengan cara mengedit foto atau video yang dapat merugikan seseorang. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu coba susun rencana tindakan pencegahan cyberbullying di media sosial. Jawabannya, tidak ikut berkomentar dan meng-like hingga meng-share hal-hal yang dapat merugikan seseorang, dan mudah percaya dan terpancing dengan berita yang tidak jelas asalnya, tidak terlalu sering memposting yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Saya akan menjawab nomor 3, bagaimana cara mencegah cyberbullying tanpa berhenti bermain media sosial. Yang pertama, berusaha memahami perasaan orang lain. Yang kedua, kontrol diri sendiri. Yang ketiga, menghormati orang lain. Yang keempat, mengacukan saja berita yang tidak jelas. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Nggak ada? Cukup jelas? Oke, kasih tepuk tangan untuk Oke, auditori apakah jawabannya sama atau berbeda? Kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Salafi nomor 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, coba identifikasi bentuk-bentuk cyberbullying di media sosial. Ada beberapa. Yang pertama, menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto mempermalukan tentang seseorang di media sosial. Yang kedua, meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau melalui akun seseorang, dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Yang ketiga, mengucilkan, mengecualikan anak-anak dari game online, aktivitas atau grup tertentu. Yang kedua, coba sosialisasi tindakan pencegahan cyberbullying di media sosial.
komentar yang tidak penting. Yang keempat, batasi penggunaan media sosial. Yang kelima, jangan mudah terpancing. Selain membatasi postingan, kamu juga perlu membatasi diri untuk mengomentari sesuatu di internet. Yang ketiga, bagaimana cara mencegah cyberbullying tanpa berhenti bermain media sosial? Empati atau memahami perasaan orang lain, kontrol diri atau berpikir sebelum bertindak, hati nurani atau mendengar suara hati yang membantu untuk melakukan hal yang benar, menghormati orang lain atau memperlakukan orang lain dengan baik sebagaimana ia ingin orang lain memperlakukan dirinya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut terakhir sebelum kita menyampaikan tugas mandiri. Ternyata yang kelompok kinestetik 1 dan Audi ada yang berbeda pada jawaban yang pertama, ya kan? Ada yang dilengkapi lagi. Oke, silakan. Nah, posisinya begini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual 2 akan menjawab pertanyaan yang diberi oleh Yosef. Pertama, coba identifikasi bentuk-bentuk cyberbullying di media sosial. 1. Cyberbullying. 1. Berkata kasar, menghina, mencaci maki dalam kolom komentar. 2. Mengancam ataupun menyerang seseorang menggunakan akun palsu. 3. Meniru atau memasukkan akun yang menggunakan foto atau biodata orang lain. 3. Menyebar kebohongan tentang seseorang. 5. Memposting foto atau video yang bersifat mempermalukan atau menyakitkan seseorang. 2. Coba susun rencana tindakan pencegahan cyberbullying di media sosial. Berpikir sebelum berkomentar, membatasi komentar tidak penting, tidak sering posting, mengelola emosi, dan membatasi penggunaan media sosial. Yang ketiga, bagaimana cara mencegah cyberbullying tanpa berhenti bermain media sosial. Yang pertama, kita dapat mengaktifkan mode filter komentar, kemudian setting sosial media menjadi private account, kemudian blokir akun sosial media pelaku dan dapat melapor kepada pihak berwajib. Oke, sekian dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, tugas mandiri. Peserta didik dapat membuat karya sebagai bentuk pencegahan terhadap cyberbullying. Ingat pengungkapannya cyberbullying, jangan siber. Marah yang membuat nama nanti ya kan, siber pula nanti ya nggak. Cyberbullying baik berupa mind mapping. Tahu kan mind mapping? Tahu. Ya, misalnya kayak kolom-kolom kasih panah, ya kan? Cantik mungkin warnanya, ya. Kemudian artikel boleh, gambar atau poster. Mau dia bentuk komik digambar, ya kan? Boleh. Kemudian video boleh, puisi boleh. Ya, kalau kalian mau tambahkan nyanyi boleh Bu, boleh. Ya, asal jangan nyanyi kayak tadi kalau nyanyi menyinggung orang lain nggak boleh ya. Nyanyi tapi kaitannya mengajak stop bullying. Monggo. Mana tahu nanti karya nyanyiannya bisa dipakai untuk komunitas anti kekerasan. Ya, yang penting sesuai dengan minat kalian masing-masing. Nah, ini tentang karya yang kalian buat. Ibu kembalikan pada kalian. Ada pertanyaan? Ya. Boleh, bebas pilih yang mana saja sesuai minat. Ada lagi? Bu, kan? Yes. Boleh. Individu? Boleh. Ada lagi?
Kalian boleh Bu, saya nggak punya WA Bu Yosi lah, nggak tahu nanti kenapa nggak disimpan ya nggak? Boleh di grup. Jangan lupa diposting di media sosial untuk melihat like, comment, share. Apa itu medianya? Ya boleh ada yang nge-share lagi, ya kan? Berarti kan positif, yang di-share itu hal yang positif ya. Boleh komen, boleh log-log. Dihitung total semua. Kemudian dipandu oleh ketua kelas ya Putri ya. Dipandu oleh ketua kelas, saya minta ketua kelas dan sekretaris. Sampai sekretaris. Dapat tamu mahesalati, gelar-gelar pendidik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadini Saragi. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membuat tugas video BK dengan bernyanyi bertema cyberbullying. Tidak semua kekejaman dalam bentuk fisik, melainkan juga bisa bentuk mental. Berhentilah melakukan cyberbullying. Bullying membuatmu sengsara. Bullying membuat dendam dalam hati terus bertumbuh, meninggalkan luka yang menyakitkan. Mari stop bullying mulai dari sekarang, bebaskan luka yang menyakitkan. Marilah, mari kita gerakan stop cyberbullying dari sekarang. Marilah, mari kita gerakan stop cyberbullying dari sekarang. Jadilah pahlawan, stop cyberbullying mulai dari sekarang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggidi Putri Ayubia. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Saya dari kelompok kinestetik 3. Saya akan memperjelaskan terlebih dahulu apa itu stop cyberbullying. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang bertujuan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dampak psikologisnya adalah mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan percobaan bunuh diri. Sedangkan dampak sosialnya adalah menarik diri, kehilangan percayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga. Ingat ya, posting bukan ngerosting. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Ingin memberikan testimoni terhadap cyberbullying. Testimoni yang saya pahami, cyberbullying, bahwa cyberbullying berefek sangat parah. Efeknya sendiri melebihi pembulian di sekolah. Menurut saya, pembulian harus dihentikan. Walau buat orang tidak bisa dihentikan, setidaknya jauhi medsos. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Alawiyah, guru bidang studi bahasa Inggris yang kebetulan juga merupakan teman sejawat dari Bu Yosi Sukmawati. Pembelajaran berdiferensiasi sangat menarik untuk kita laksanakan dalam proses pembelajaran karena kita bisa menyesuaikan kemampuan masing-masing peserta didik kita. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3 strategi, yaitu konten, proses, dan produk. Jadi siswa bisa menghasilkan sebuah karya yang mana sesuai dengan gaya dan minat mereka, yakni gaya visual, auditory, dan kinestetik. Semoga Bu Yosi bisa terus berbagi praktik baik, terutama dengan kami para rekan guru, dan tetap semangat, sukses hingga lulus pendidikan guru penggerak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.